Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online e-guru yang kali ini judulnya adalah pelatihan manajemen kepemimpinan di sekolah. Jadi Bapak, Ibu, guru yang kami muliakan, untuk pertemuan malam hari ini kita akan membahas apa itu pengertian manajemen kepemimpinan dan fungsi dari manajemen kepemimpinan itu. Jadi manajemen kepemimpinan berasal dari dua kata, manajemen dan kepemimpinan. Jadi berdasarkan beberapa pendapat para ahli, jadi saya ambil untuk manajemen, saya ambil dari pendapat si Ricky W. Grifton. Jadi bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasian, pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif di sini berarti bahwa tujuan itu dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efektif berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Sedangkan kepemimpinan menurut Sutarto adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain adalah situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen kepemimpinan, kalau kita gabungkan ya, manajemen dan kepemimpinan, yaitu suatu seni untuk mengelola kemampuan seseorang dalam memimpin dan mengarahkan serta mengajak orang lain menuju tujuan yang efektif dan efisien. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang tadi. Ada karena ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan. Pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan bawahannya atau mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikan konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan konsep kekuasaan. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Jadi komponen dalam kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama ada pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Kemudian ada upaya atau proses mempengaruhi dari pimpinan kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Tadi bisa sebagai ancaman, bisa dari bujukan, bisa dari kekuatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan akhir yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi. Kemudian pemimpin dapat diangkat secara formal. Contohnya kita sebagai kepala sekolah diangkat oleh bupati dan seterusnya. Atau bisa juga pemimpin itu diangkat oleh pengikutnya atau dipilih oleh forum. Kemudian kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Ada 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas. Di sini pemimpin mementingkan tugas atau otoritatif. Kemudian ada gaya kepemimpinan berorientasi pada hubungan. Di sini pemimpin yang lebih mementingkan atau menitik beratkan pada sisi humanismenya. Kemudian tinjauan mengenai teori kepemimpinan yaitu menyajikan 3 pendekatan lebih baru terhadap persoalan. Suatu teori atribut kepemimpinan, ada kepemimpinan karismatik, dan ada kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Jadi kita bahas satu-satu.
ada namanya teori atribut kepemimpinan. Teori atribut kepemimpinan ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribut yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Kalau teori kepemimpinan karismatik merupakan teori suatu perpanjangan dari teori atribusi tadi. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut atau perhubungan dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Kemudian, telaah kepemimpinan karismatik sebagian besar telah diarahkan pada mengidentifikasi perilaku-perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dari pandangan mereka yang non-karismatik. Kemudian ada kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Kalau pemimpin transaksional itu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Kalau pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Oke, kemudian kita bahas mengenai fungsi dari manajemen. Jadi manajemen kepemimpinan tadi ada 5 fungsinya. Yang pertama berfungsi planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sebuah aktivitas untuk menyusun dan merencanakan setiap tujuan. Sebuah perusahaan dalam hal ini sekolah ya atau organisasi termasuk berbagai cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi sebuah tonggak yang sangat penting untuk menentukan tujuan yang esensi dari awal dengan penetapan tujuan yang jelas. Maka dapat dipastikan bahwa setiap proses lainnya akan bergerak dengan progresivitas sesuai yang diinginkan. Yang kedua adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Manajemen sebuah organisasi, dalam hal ini sekolah, adalah sebuah objek yang harus diatur agar mudah dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan dari awal. Fungsi pengorganisasian ini mengatur setiap sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang terkait dan untuk tujuan pencapaian target yang diinginkan. Dengan pengorganisasian yang tepat, maka setiap sumber daya itu akan melakukan fungsi mereka di tempat yang telah ditetapkan dan melaksanakan peran mereka secara maksimal, sehingga goalnya nanti yang akan dicapai dapat memenuhi standar, bahkan bisa melebihi harapan atau ekspektasinya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah staffing atau penempatan. Fungsi penempatan di sini menitikberatkan pada proses penempatan dari setiap karyawan dan pada tempat atau bagian yang ditetapkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya mengenai tenaga kerja atau karyawan, tetapi setiap sumber daya yang ada hingga inventarisasi dari setiap peralatan yang mendukung pencapaian tujuan dari organisasi juga menjadi bagian yang perlu diatur dalam penempatan ini. Jadi yang fungsi selanjutnya itu adalah coordinating atau pengarahan. Fungsi pengarahan ini bertujuan untuk meningkatkan keefisiensian dan keefektifan dari kinerja setiap bagian agar semakin tetap pada kondisi yang optimal. Selain itu, pengarahan juga berfungsi untuk menciptakan atmosfer atau lingkungan kerja
yang dinamis dan sehat. Proses pengarahan memerlukan seorang pemimpin atau manajer, dalam hal ini kepala sekolah, yang mumpuni dan mampu mengayomi serta memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam sekolahnya. Kemudian fungsi yang kelima adalah controlling. Fungsi pengendalian atau controlling yang memiliki fungsi untuk memberikan penilaian tentang pekerjaan yang dilakukan dan pencapaian target dari sumber daya tertentu. Penentuan kualitas, peningkatan mutu, dan layanan sebuah produk atau barang atau jasa sangat ditentukan oleh fungsi pengendalian dan controlling. Dengan adanya standar khusus yang telah ditetapkan pada awal perencanaan, maka fungsi pengendalian akan mudah dalam melakukan fungsinya. Jadi itu saja Bapak Ibu ya pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.